Halo, bertemu kembali dengan saya Katarina Intan dalam tugas diskusi sesi 9, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Katarina Intan Kusumawardani, saya mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIM 501272882. Sehari-hari saya mengajar di SD Pacar Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tugas diskusi sesi 9. Dalam diskusi sesi 9 ini disajikan sebuah jurnal yang menganalisis mengenai ketimpangan pendidikan di negara-negara OECD dan mengidentifikasi isu-isu kebijakan utama dengan menggunakan metode text mining. Dalam artikel tersebut juga membahas mengenai ketimpangan pendidikan di negara-negara OECD yang muncul akibat perbedaan sosial ekonomi, akses pendidikan, dan kesempatan belajar yang tidak merata. Kondisi ini sangat relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan realitas yang ada di SD Negeri Pacar Panggang, meskipun dalam konteks yang lebih lokal dan lebih sederhana. Selanjutnya, keterkaitan artikel tersebut dengan kondisi di tempat saya mengajar di SD Pacar Panggang. Meskipun sekolah saya SD Pacar Panggang berada jauh dari konteks negara maju OECD, namun esensi permasalahannya sama, yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan yang adil bagi semua anak. Ketimpangan pendidikan yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas, dan dampak pandemi menunjukkan bahwa isu yang diangkat dalam artikel tersebut bersifat universal dan juga dirasakan oleh sekolah-sekolah pinggiran seperti sekolah tempat saya mengajar di SD Pacar Panggang. Persamaan artikel tersebut dengan kondisi di sekolah saya, yaitu yang pertama, persamaan ketimpangan karena faktor sosial ekonomi. Seperti di negara OECD, di sekolah saya juga terdapat perbedaan latar belakang ekonomi keluarga siswa. Sebagian besar orang tua bekerja sebagai petani atau buruh dengan pendapatan yang terbatas. Hal ini mempengaruhi kemampuan keluarga dalam menyediakan kebutuhan alat belajar, seperti alat tulis, gawai, internet, dan buku tambahan. Yang perbedaannya persamaan yang kedua yaitu akses terhadap pendidikan berkualitas yang masih terbatas. Sama seperti tantangan di daerah terpencil di negara OECD, SD Pacar menghadapi keterbatasan dalam fasilitas belajar seperti akses internet, sumber belajar digital, dan guru seringkali harus berinovasi dalam menggunakan media yang sederhana. Persamaan yang ketiga yaitu kebutuhan dukungan kebijakan dan program afirmatif. Dalam negara OECD menyoroti pentingnya beasiswa atau bantuan untuk siswa berpenghasilan rendah. Di sekolah saya juga terdapat program PIP atau program Indonesia Pintar dan bantuan kuota belajar sebagai bentuk dukungan agar semua anak tetap bisa bersekolah. Selanjutnya persamaan yang keempat yaitu upaya guru dalam menciptakan keadilan belajar. Seperti dalam studi OECD, guru di SD Pacar Panggang juga berusaha memberikan perhatian yang seimbang, menyesuaikan metode dengan kondisi siswa dan melakukan pendekatan personal untuk membantu siswa yang tertinggal. Selanjutnya perbedaan artikel tersebut dengan kondisi di sekolah saya, perbedaan yang pertama ada pada skala dan kompleksitas masalah. Di negara OECD, isu ketimpangan mencakup migrasi internasional, perbedaan gender dalam tenaga kerja, dan segresi sosial antar wilayah. Sementara di SD Pacar Panggang, ketimpangan lebih sederhana dan bersumber dari keterbatasan ekonomi lokal, jarak rumah ke sekolah, dan kurangnya fasilitas. Perbedaan yang kedua yaitu akses teknologi dan digitalisasi pendidikan, di mana negara OECD umumnya sudah memiliki infrastruktur teknologi yang kuat, sementara di sekolah saya akses internet masih lemah dan menggunakan perangkat digital ya dalam pembelajaran yang masih terbatas. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam dukungan kebijakan hukum yang berbeda. Di negara OECD telah memiliki regulasi hukum tentang kesetaraan pendidikan dan gender, sementara di Indonesia, khususnya di sekolah pinggiran seperti sekolah saya, pelaksanaan kebijakan masih
bersifat administratif dan bantuan sosial, belum sepenuhnya menyentuh aspek keadilan yang struktural. Perbedaan yang keempat ada pada konteks sosial budaya lokal. Kalau di SD saya, nilai gotong royong dan kebersamaan masyarakatnya itu masih kuat. Sehingga peran komunitas sekolah seperti guru, orang tua, dan masyarakat itu cukup besar dalam membantu anak-anak yang kesulitan belajar. Hal ini tentu saja tidak ditemukan dalam sistem pendidikan OECD yang lebih bersifat individualistik. Selanjutnya, upaya negara OECD dalam mengatasi ketimpangan pendidikan berdasarkan artikel tersebut. Upaya yang pertama yaitu fokus pada keadilan kesempatan belajar sejak pendidikan dasar dengan cara menyediakan program kompensasi bagi siswa dari keluarga miskin, mengurangi segresi sosial antar sekolah, dan memastikan kualitas guru dan kurikulum merata di semua wilayah. Upaya yang kedua yaitu reformasi sistem dukungan bagi siswa perguruan tinggi. Untuk mengurangi kesenjangan lanjutan, negara OECD menerapkan beasiswa, pinjaman pendidikan berbunga rendah, dan pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya upaya yang ketiga yaitu perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Negara-negara OECD mengembangkan kebijakan seperti cuti melahirkan berbayar, dukungan bagi ibu tunggal, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan STEM. Kebijakan ini membantu menutup kesenjangan gender dalam pendidikan dan dunia kerja. Selanjutnya upaya yang keempat yaitu legislasi dan regulasi tentang kesetaraan pendidikan. Banyak negara OECD membuat peraturan hukum yang melindungi hak atas pendidikan yang adil, misalnya undang-undang anti diskriminasi dan kebijakan afirmatif untuk kelompok minoritas dan perempuan. Selanjutnya, keterkaitan artikel tersebut dengan materi modul 7 BMP MPDR 5302. Pada modul 7 menekankan pentingnya mempelajari praktik kebijakan pendidikan negara lain atau komparatif untuk memahami strategi yang efektif dalam mengatasi kesenjangan. Sementara dalam artikel OECD secara nyata menunjukkan bagaimana berbagai negara menerapkan kebijakan berbeda tetapi dengan tujuan yang sama yaitu keadilan pendidikan. Hal ini tentu saja sejalan dengan prinsip dalam modul bahwa tidak ada satu model kebijakan yang universal, tetapi setiap negara dapat saling belajar. Keterkaitan yang kedua yaitu modul 7 menegaskan dua pilar utama pendidikan modern, yaitu equity keadilan dan excellent keunggulan, sementara pada artikel OECD juga memusatkan analisisnya pada bagaimana negara-negara berusaha menyimbangkan kedua tujuan itu, karena seringkali keunggulan akademik dicapai dengan mengorbankan kesetaraan. Dengan demikian, artikel ini memperkuat pemahaman teoritis dalam modul tentang tantangan simultan antara mutu dan pemerataan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang dibangun atas prinsip kesetaraan kesempatan sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Jepang dan Basic Act of Education atau Undang-Undang Dasar Pendidikan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Selanjutnya, kurikulum nasional yang berlaku di Jepang, yaitu Course of Study yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi MEXT. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman nasional yang berisi standar minimum pembelajaran untuk setiap jenjang, mulai dari SD hingga SMA. Namun Jepang tidak menerapkan kurikulum secara kaku, sekolah diberi keleluasaan untuk menyesuaikan isi kurikulum. Selanjutnya, strategi pembelajaran dan penilaian di Jepang. Guru di Jepang berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing moral dan sosial siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning dengan menekankan pada diskusi, eksperimen, dan observasi langsung, proyek kelompok, dan refleksi hasil belajar. Penilaian dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, hubungan dengan pencapaian tinggi dalam PISA.
Jepang secara konsisten menempati peringkat teratas dalam tes PISA atau Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD. Faktor-faktor yang mendukung pencapaian ini diantara lain disebabkan oleh yang pertama, kurikulum yang berimbang antara akademik dan karakter, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Faktor yang kedua, guru yang berkualitas tinggi. Guru di Jepang wajib mengikuti pelatihan berkelanjutan dan evaluasi yang profesional. Faktor yang ketiga, kedisiplinan dan budaya belajar yang kuat di kalangan siswa, didukung oleh lingkungan sekolah yang kondusif. Faktor yang keempat, penekanan pada pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem solving, bukan sekedar hafalan. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu peran orang tua dan masyarakat yang tinggi dalam mendukung pendidikan anak. Kesimpulannya, secara keseluruhan, sistem pendidikan di Jepang menampilkan keseimbangan antara keseragaman dan fleksibilitas, antara akademik dan karakter, serta antara intelektual dan sosial emosional. Kurikulum nasional yang kuat didukung oleh guru profesional dan budaya belajar disiplin menjadikan Jepang menjadi salah satu negara yang berhasil menjadi pendidik terbaik di dunia, sebagaimana tercermin dalam skor PISA yang selalu berada di posisi atas. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam tugas diskusi sesi 9. Sampai bertemu kembali dalam tugas diskusi sesi 10. Terima kasih.